Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menargetkan pembangunan jembatan layang atau flyover Sitinjau Lawi dimulai pada tahun 2023 mendatang. Ya, optimisme ini disampaikan oleh Gubernur Sumatera Barat Mahyildi usai menggelar rapat koordinasi rencana pembangunan flyover Sitinjau Lawi bersama 11 dirjen dari 8 kementerian. Adapun dijelaskan bahwa rencana pembangunan flyover Sitinjau Lawi telah masuk dalam 35 proyek prioritas nasional. Menurutnya pembangunan flyover tersebut merupakan hal yang penting untuk diwujudkan karena di kawasan tersebut menjadi daerah rawan terjadi kecelakaan atau daerah rawan kecelakaan. Ya, buktinya saja dalam periode 2016 hingga 2020 telah terjadi sebanyak 50 kecelakaan, meninggal 19 orang, kemudian 9 orang luka berat, dan 111 orang luka ringan. Adapun kecelakaan tersebut terjadi karena disebabkan kondisi jalan yang berupa tanjakan terjal dan panjang serta radius tikung yang terlalu sempit. Selain itu, Mahyildi menyebutkan bahwasanya di Sitinjau Lawi hampir setiap hari kendaraan berat terjadi kegagalan mendaki karena tanjakan terjal dan panjang, radius tikungan serta tanjakan dan turunan yang terlalu terjal dan curam. Bahkan kendaraan bermotor sering lepas kendali atau out of control, terutama angkutan berat, truk dan bus. Diketahui bahwasanya pemerintah Provinsi Sumatera Barat kembali menindaklanjuti pembangunan jembatan layang atau flyover di Sitinjau Lawi. Untuk pembangunan jalan tersebut diperkirakan membutuhkan anggaran senilai lebih dari 1 triliun rupiah. Adapun jalan tersebut akan melingkar dengan kaki-kaki yang tinggi sehingga kelandaiannya tidak begitu terjal. Jalan tersebut nantinya juga tidak akan melewati tikungan-tikungan maut yang ada saat ini, namun akan masuk dari Lubuk Paraku kemudian menanjak naik melalui jembatan. Dalam rencananya badan jalan juga akan dibuat lebih luas dari yang ada saat ini. Lebar jalan nantinya akan dibuat 4 lajur dan 2 arah. Hanya saja proses masih membutuhkan pinjam pakai penggunaan hutan lindung karena kawasan tersebut melewati hutan lindung. Seperti dikutip dari salah satu sumber, bahwasanya pada DED ada 2 alternatif desain. Yang pertama untuk 2 jalur 2 arah, estimasi dana yang dibutuhkan sekitar 513 miliar rupiah. Kemudian desain yang kedua untuk 4 jalur 2 arah, estimasi dana yang dibutuhkan di sekitar 1,163 triliun rupiah. Sementara sebelumnya Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas Suharso Monoarfa telah mengunjungi Sitinjau Lawi. Ia mengatakan bahwasanya flyover di kawasan Sitinjau Lawi merupakan salah satu mayor proyek atau proyek raksasa nasional. Rencana pembangunannya juga telah dimasukkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN tahun 2020 hingga 2024. Sitinjau Lawi merupakan bagian jalan lintas Sumatera bagian tengah sebagai lalu lintas utama bagi kendaraan barang maupun penumpang yang menghubungkan antara pusat kegiatan nasional. Pembangunan flyover Sitinjau Lawi diyakini dapat meningkatkan kenyamanan dan kelancaran transportasi nasional yang merupakan jalur utama logistik yang menghubungkan pelabuhan Teluk Bayur dengan wilayah Sumatera Barat, Riau, dan Jambi, dan tentunya akan berdampak terhadap meningkatnya aksesibilitas jalan dan mengurangi kesenjangan ekonomi antar daerah serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat. Sebagai informasi, Sitinjau Lawi merupakan sebutan untuk ruas jalan sepanjang lebih kurang 15 km pada jalan lintas Sumatera rute Kota Padang, Solok. Sitinjau Lawi juga merupakan salah satu jalan terekstrim di Indonesia dan merupakan salah satu rute nasional yang menghubungkan Provinsi Sumatera Barat dengan provinsi lainnya. Sebagai jalur nasional yang ekstrim dan dilewati banyak kendaraan, jalur Sitinjau Lawi kerap terjadi kecelakaan.